Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya Yopi Saterio Wibowo, NIM 1911150071. Mata kuliah Akhlak Tasawuf, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Baiklah, saya akan memperjelaskan tentang pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab kuhlul, yaitu jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama dinamakan kuhlul karena etika bagaikan akhlak atau karakter pada dirinya. Dengan demikian, kuhlul adalah etika yang menjadi perihal dan diusulkan seseorang adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-qahyam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Berkaitan dengan pengertian kuhlul yang berarti agama, Al-Fairuzul Zabadi berkata, ketahuilah, agama pada dasarnya adalah akhlak. Barang siapa memiliki akhlak mulia, kualitas pun mulia. Agama diletakkan di atas landasan akhlak utama, yaitu kesabaran, melahirkan diri, keberanian, dan keabadian. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik, jalan yang sesuai untuk menuju akhlak, pandangan akal datang di kebaikan dan keburukan. Pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan dalam kurung sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang sopatan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Pengertian tasawuf secara lughawi. Secara lughawi, pengertian tasawuf dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian seperti: pertama, tasawuf berasal dari kata ahlul sufan. Pertama, tasawuf berasal dari kata ahlul sufan yang berarti sekelompok orang. Pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam di serambi Mekah, masjid mereka mengabadikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tasawuf berasal dari kata syafa, berarti bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang menyucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Ketiga, tasawuf berasal dari kata syaf, artinya orang-orang yang ketika sholat selalu berada di saf paling depan. Keempat, istilah tasawuf dinisabkan kepada orang yang dari Bani Sufan. Kelima, tasawuf berasal dari kata saufi yang berarti kebijakan. Keenam, tasawuf berasal dari kata saufana, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan banyak yang tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Ketujuh, tasawuf berasal dari kata suf yang berarti bulu domba atau wool. Pengertian tasawuf
secara istilah. Pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bingkai global, urgensi tasawuf yang disajikan bagi kalangan intelektual muda seperti para mahasiswa pada upaya positif untuk sadar dan mengenal pada esensi dirinya sehingga ia akan sampai pada eksistensi Tuhannya. Konsep pendidikan tasawuf yang terkenal adalah barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi bahwa hawa nafsu secara jalan kesucian dengan ma'rifat menuju keabadian, saling mengingatkan antara manusia serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam meningkatkan diri dan mencapai keridhaan Allah keridoannya. Landasan tasawuf Islam dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Timbulnya tasawuf dalam Islam bersama dengan kelahiran agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjadi rasul untuk segenap umat manusia dan seluruh alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul melakukan tahanatus dan kahlawat di Gua Hira berulang kali. Di samping untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk memperturunkan hawa nafsu keduniaan, juga Muhammad mencari jalan untuk membersihkan diri dari mensucikan jiwa dari noda-noda yang menghinggapi masyarakat di waktu itu. Senantiasa seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Maka apabila mencintainya, maka jadilah aku pendengarnya yang dia pakai untuk melihat, dan lidahnya yang dipakai untuk berbicara, dan tangannya yang dipakai untuk menggepal, dan kakinya yang dipakai untuk berusaha. Maka dengan kula dia mendengar, melihat, berbicara, berfikir, meninju dan berjalan. Hadis di atas memberikan petunjuk bahwa manusia dan Tuhan dapat Hadis di atas memberi petunjuk bahwa manusia dan Tuhan dapat bersatu diri manusia, dapat melebur dalam diri Tuhan, yang selanjutnya dikenal dengan istilah fana atau fananya. Makhluk terhadap kahlil yang mencintai dengan yang dicintai. Fana adalah bersatunya hamba Allah dengan zat yang tinggi yang bisa dirafnya dengan hatinya.
an kamar kailalani 18. Namun istilah lebur atau fana ini menurut kami harus dipertegas bahwa antara Tuhan dan manusia tetap ada jarak atau pemisah sehingga tetap berbeda antara Tuhan dengan hambanya. Di sini hanya hanya menunjukkan keakraban 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 keakrabatra makhluk dan khliknya. Berikut ini dikemukakan beberapa hadis yang merupakan landasan lahirnya tasawuf. Aisyah berkata, Anaibiyu Allahi sallallahu alaihi wasallam Kana yafrumu minal laila hatta tatam fatara qadama khuz faqalat al isya lima nasna'u hadu ya Rasulullah Allahi wa qad afuda Allahu laqama tafaddama min bika wa ma takhara fala afuldu ahibu an aqwana abda syakwar. Artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun sholat malam, qiyam al-lailil, sehingga bengkak kakinya. Aku berkata kepadanya, gerakanlah, apakah sebabnya? Wahai utusan Allah, engkau sekuat tenaga melakukan ini, padahal Allah telah berjanji akan mengampuni kesalahanmu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah aku tidak akan suka menjadi seseorang hamba Allah yang bersyukur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku memohon ampunan kepada Allah dalam sehari semalam tak kurang dari 70 kali. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan rezeki yang pada kalian sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang sudah berisi kenyang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Faktor internal yang dapat dipandang sebagai penyebab langsungnya lahirnya tasawuf di dunia Islam selain berupa pertanyaan Al-Quran dalam hadis adalah perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sebagaimana telah dimaklumi beliau di dalam bertakaruf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jarang pergi meninggalkan keramaian dan hidup menyepi untuk merenung dan berkontemplasi dan bertahanus di Gua Hira. Ternyata di tengah-tengah kesendiriannya
inilah beliau berkomunikasi dengan Allah dan mendapat petunjuknya. Hadis tentang akhlak. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Al-Bukhari. Juga ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik. Juga tingginya kedudukan akhlak dalam agama ini serta baik-baiknya buah yang akan didapatkan oleh orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik ketika di dunia dan di akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala telah menisbatikan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran An-Nur Karim dengan akhlak yang sempurna, akhlak yang agung dan akhlak yang baik. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kalian contohnya yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Quran surat Al-Azab ayat 33 sampai 21. Ayat 33. Maka diri itu seluruh orang yang beribadah menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia adalah orang-orang yang buruk akhlaknya, di mana akhlak orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia rezeki, Allah karuniakan kepadanya begitu banyak nikmat. Kemudian dia berdoa kepada selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka orang-orang musyrik adalah orang-orang yang paling buruk akhlaknya. Karena kesyirikannya adalah bagian dari akhlak yang buruk. Bahkan kesyirikan adalah seburuk-buruknya akhlak. Maka seseorang tidak boleh tertipu dengan pergaulan baik yang dilakukan oleh sebagian orang kafir, karena hal itu mereka lakukan demi maslahat dunia dan tujuan dunia mereka sama sekali mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala pada hari pertemuan dengannya. Akhlak yang bermanfaat adalah akhlak yang dilakukan seseorang dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia mendapatkan surga dan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridoan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran surat Al-Insyirah ayat 79. Macam-macam tasawuf.
Pertama, tasawuf falsi, tasawuf tauhid, ontologi, tasawuf ilmu tasawuf. Ini jenis-jenis tasawuf yang sifatnya teoretis, mirip dengan filsafat tauhid, kalam atau teknologi. Artinya mengaji dan memahami hakikat dari eksistensi dengan cara yang unik. Jika filsafat teknologi berusaha memahami Tuhan secara rasional, tasawuf falsafi mencoba menemukan bahasa akal untuk menjelaskan berbagai pengalaman mistis sehingga lahir konsep-konsep semacam ittihad wadutul wujud, gradasi wujud, istiqarya insan kami, Nur Muhammad Tajalli. Tasawuf ini fokus pada kemampuan akilah berpikir, termasuk kajian dan bacaan-bacaan kitab. Pekerjaan para murid mendengarkan tausiah bahkan diskusi yang di dasar adalah kesadaran kognitif atau otak. Diharapkan dengan banyak membaca dan mendengar, para murid memahami ruang lingkup tasawuf. Kedua, tasawuf akali, tasawuf syar'i fikih, tasawuf adab, berguru etika. Tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku murid. Targetnya adalah perbaikan langsung moral dan etika. Tasawuf ini menegakkan pada adab lahirnya dan batinah. Ada yang menyebutnya dengan hadab dalam berguru, sehingga terkenal aturan dahulu adab daripada ilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis lebih berilmu, lebih alim. Semua kitab sudah dibacanya, tetapi ia angkuh merasa paling benar. Kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada. Jadi tasawuf akali ini sudah bernilai praktis batin. Seseorang ikut dibentuk dengan berbagai aturan dan kebijakan sehingga ia memiliki sifat tujuan adil, ikhlas, menurut hati, rajin, patuh, selalu dalam keadaan bersuci dan lain sebagainya. Pola ketat pendidikan akhlak ini ditemukan dalam jamaah sufi atau disebut tarekat. Mereka membentuk kelompok-kelompok sosial dengan berbagai aturan dan bentuk-bentuk kedisiplinan. Ketiga, tasawuf irfani, tarektullah ma'rifullah. Ini pula puncak atau jenis-jenis tasawuf yang dapat membaiki manusia kepada jati diri yang fitrah. Antara hamba dengan Allah ada jarak yang memisahkan. Hijab tasawuf merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci. Ini yang disebut mati. Sebelum mati, hadis sejak hidup di dunia harus ada usaha untuk sampai terhubung dan kembali menyaksikannya. Sebab jika di dunia kita buta, di akhirat juga begitu. Quran surat Al-Isra ayat 72. Kebaikan menyaksikannya, sebab jika di dunia kita buta, akhirat juga begitu.
itulah pendakian rohani atau disebut syahri, perjalanan, wasuluk, bepergian. Di sini ada yang namanya titik keberangkatan, tempat dan tujuan, stasiun-stasiun, makam, serta kondisi-kondisi yang akan dialami fenomena-fenomena spiritual selama perjalanan pulang. Perbedaan zuhud dan wara. Zuhud adalah meningkatkan segala sesuatu yang tidak memberi manfaat di akhirat, ataupun wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang engkau khawatirkan akan menyusahkan atau merugikan di akhirat. Dengan kata lain, perbedaan antara zuhud dan wara adalah zuhud adalah meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Wara adalah meninggalkan semua yang berbahaya bagi akhirat. Dari arti zuhud dan wara di atas ada dua hikmah yang dapat diambil. Zuhud lebih tinggi derajatnya dari wara, sedangkan wara lebih utama untuk didahulukan. Arti zuhud dan wara diartikan disandarkan kepada tujuan utama hidup manusia, yang yaitu negeri akhirat. Oleh karena itu, segala perkara dunia yang berbahaya dan tidak bermanfaat bagi akhirat sebaiknya ditinggalkan. Namun untuk ke akhirat manusia tetap butuh modal dunia, yaitu sebatas yang bermanfaat. Maka jangan lupa dunia seluruhnya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebaikan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melakukan bahagiamu dari kehidupan dunia, dan perbuatan baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran ayat Al-Qasarah. Mengenai zuhud, Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Syakir Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini. Sedangkan tentang wara, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang hal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat samar-samar yang tidak diketahui oleh orang-orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap subhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Serta sabda Nabi, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh, hati orang yang zuhud telah terlepas dari pengaruh dunia. Sikap zuhud akan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Orang yang zuhud tidak akan pelit dan kikir terhadap orang yang meminta sebagian hartanya. Zuhud seseorang juga akan membuat dia sibuk dengan urusan akhirat. Ia tidak akan terjebak
pada kesibukan duniawi. Sering kita tidak menyadari kesibukan dengan dunia bisa membuat kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saat ada pengajian di konser musik adakan secara bersamaan, maka seseorang lebih memilih pergi pengajian daripada pergi nonton konser. Sedangkan contoh seorang meninggalkan kebiasaan mendengarkan dan memainkan musik secara berlebihan hingga lalai akan kewajibannya sebagai muslim karena ia tahu bahwa bermusik